Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riksa Sila Dewi, NIM 071. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan berasal dari tenaga kerja ditambah awalan ke dan akhiran an. Dengan demikian, ketenagakerjaan berarti hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerja. Pada pasal 2 ayat 2 UU nomor 13 tahun 2013 menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan baik dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Selanjutnya, tenaga kerja sendiri dibedakan menjadi dua, yakni bukan angkatan kerja dan angkatan kerja. Penduduk angkatan kerja ini adalah penduduk berusia 15 tahun dan lebih, sedangkan bukan angkatan kerja yakni adalah penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Bukan angkatan kerja dibagi lagi menjadi tiga, yakni sekolah, mengurus rumah tangga, menerima pendapatan. Kemudian angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi menjadi dua bagian, yakni pengangguran dan bekerja. Bekerja adalah kegiatan orang yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam atau tidak terputus dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi. Sedangkan pengangguran terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. Yang kedua, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. Yang ketiga, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Dan yang keempat, mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketenagakerjaan di daerah Bangkalan. Yang pertama, yakni penduduk usia kerja dan angkatan kerja. Seperti yang telah terdapat pada tabel tersebut, penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Bangkalan. Penduduk usia kerja pada Agustus 2021 sebanyak 754.517 orang, bertambah sebanyak 7.858 orang dibandingkan Agustus 2020. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 518.065 orang. Selanjutnya, angka 68,66% ini tersebut tingkat partisipasi angkatan kerja. Sisanya sebesar 31,34% termasuk bukan angkatan kerja atau sekolah, mengurus rumah tangga, dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Jika dilihat lebih dalam, komposisi angkatan kerja pada Agustus 2021 terdiri dari 476.269 orang penduduk yang bekerja dan 41.796 orang pengangguran. Dengan kata lain, angka tingkat kesempatan kerja sebesar 91,93% dan angka tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,07%. Penduduk yang bekerja mengalami peningkatan sebanyak 19.833 orang dan pengangguran menurun sebanyak 2.063 orang dibandingkan kondisi Agustus 2020. TPAK pada Agustus 2021 sebesar 68,66%, meningkat 1,66% dibandingkan Agustus 2020. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 79,76%,
lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang sebesar 58,95%. Apabila dibandingkan Agustus 2020, baik TPAK laki-laki maupun TPAK perempuan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,87% dan 2,33%. Selanjutnya, karakteristik penduduk yang bekerja. Yang pertama yakni penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2021, urutan lapangan pekerjaan berdasarkan penyerapan tenaga kerja terbanyak pada sektor pertanian, yaitu sebesar 46,11%, diikuti sektor jasa-jasa sebesar 36,81% dan sektor manufaktur sebesar 17,08%. Kemudian lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar jika dibandingkan dengan Agustus 2020 adalah sektor manufaktur sebesar 0,97%. Di sisi lain, sektor jasa-jasa mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar min 0,09% dan sektor pertanian sebesar min 0,88%. Selanjutnya, penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama. Pada Agustus 2021, penduduk bekerja paling banyak berstatus pekerja keluarga sebesar 28,12%, diikuti buruh atau karyawan atau pegawai sebesar 20,88%, sedangkan yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap sebesar 3,10%. Dibandingkan Agustus 2020, persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama yang mengalami penurunan adalah pekerja bebas non-pertanian, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar sebesar min 0,45%, pekerja bebas di pertanian min 0,25% dan berusaha sendiri min 0,08%. Kenaikan terjadi pada pekerja berstatus pekerja keluarga 0,80%, buruh atau karyawan atau pegawai sebesar 0,41% dan berusaha dibantu buruh tetap 0,20%. Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh karyawan atau pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal atau berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian dan non-pertanian, dan pekerja keluarga. Kemudian pada Agustus 2021, persentase penduduk yang bekerja di kegiatan formal sebesar 23,98%, sedangkan yang bekerja di kegiatan informal sebesar 76,002%. Persentase penduduk bekerja di kegiatan informal pada Agustus 2021 turun sebesar min 0,62% jika dibandingkan Agustus 2020. Selanjutnya, penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Tingkat pendidikan dapat diindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2021, penduduk bekerja masih didominasi oleh pekerja yang berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebanyak 63,41%. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu diploma 1, 2, 3 dan universitas masing-masing sebesar 0,96% dan 5,56%. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama baik pada Agustus 2021 maupun Agustus 2020. Dibandingkan dengan Agustus 2020, penduduk yang bekerja dengan pendidikan sekolah menengah pertama dan universitas mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut masing-masing sebesar 1,56% dan 1,43%. Sisanya mengalami penurunan, yaitu penduduk yang bekerja dengan pendidikan SD ke bawah min 2,54%, sekolah menengah atas min 0,36%, sekolah menengah kejuruan
min 0,04% dan diploma 1, diploma 2, diploma 3 sebesar min 0,06%. Selanjutnya yakni karakteristik penganggur. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas Agustus 2021 sebesar 8,07%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 8 orang penganggur. Pada Agustus 2021, TPT mengalami penurunan sebesar min 0,70% dibandingkan Agustus 2020. TPT menurut jenis kelamin. Pada Agustus 2021, TPT laki-laki sebesar 9,41%, lebih tinggi daripada TPT perempuan yang sebesar 6,46%. Selanjutnya, TPT laki-laki turun sebesar min 1,47% dan TPT perempuan naik sebesar 0,27% dibandingkan Agustus 2020. Kemudian yang terakhir yakni TPT menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. TPT menurut kategori pendidikan mempunyai pola yang sama baik Agustus 2020 maupun Agustus 2021. Pada Agustus 2021, TPT dari tamatan sekolah menengah atas masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 35,32%. Sementara TPT yang paling rendah adalah penganggur dengan pendidikan perguruan tinggi, diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan universitas, yaitu sebesar 4,78%. Dibandingkan Agustus 2020, TPT hampir semua kategori pendidikan mengalami penurunan kecuali tamatan SD ke bawah, yaitu naik sebesar 7,26% dan tamatan SMP naik sebesar 2,89%. Penurunan TPT terbesar adalah pada tamatan SMA sebesar min 6,94%, diikuti tamatan perguruan tinggi sebesar min 2,89% dan tamatan SMK sebesar min 0,32%. Menurunnya angka TPT pada Agustus 2021 disebabkan geliat ekonomi 2021 lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2020, perekonomian Bangkalan mengalami kontraksi yang cukup dalam akibat pandemi COVID-19. Sementara itu, pemulihan ekonomi pada tahun 2021 cukup berhasil dengan penanganan COVID-19 yang efektif melalui vaksinasi sehingga pertumbuhan ekonomi kembali menggeliat dan mampu menyerap tenaga kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keadaan ketenaga kerjaan di Kabupaten Sampang. Nah, presentase penduduk Kabupaten Sampang bukan angkatan kerja dan angkatan kerja Agustus tahun 2021. Nah, penduduk angkatan kerja sendiri terdiri dari 68% yang bekerja dan sebesar 2% merupakan pengangguran. Nah, pengangguran di sini itu meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha. Nah, 30%-nya lagi itu merupakan bukan angkatan kerja. Selanjutnya, tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Sampang menurut jenis kelamin. Nah, TPAK untuk laki-laki ini mengalami kenaikan, mengalami peningkatan dari yang awalnya 81,76 itu menjadi 82,37. Nah, sedangkan untuk yang perempuan itu juga mengalami kenaikan namun tidak terlalu signifikan seperti kenaikan yang ada pada laki-laki. Yang awalnya 59,6 itu menjadi 59,07. Baik, selanjutnya perkembangan tingkat pengangguran terbuka. Nah, pada tahun 2021
untuk laki-laki ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang awalnya 4,89 itu mengalami penurunan menjadi 3,86. Namun keadaan ini tidak seperti keadaan di perempuan yang awalnya 1,40 itu mengalami peningkatan menjadi 2,93. Selanjutnya, nah pada masa sekarang ya, yang masih terdampak COVID. Nah, COVID ini juga berdampak kepada ketenaga kerjaan yang ada di Kabupaten Sampang. Nah, dari total 742.000 penduduk usia kerja, terdapat 7,53% yang terdampak pandemi COVID-19 atau sekitar 55.000 orang. Nah, 3.378 orang itu menganggur karena pandemi COVID-19 ini, dan 1.506 itu bukan angkatan kerja karena COVID-19. 1.269 jiwa itu sementara tak bekerja karena pandemi ini, dan 49.694 orang itu pengangguran jam kerja karena pandemi COVID-19. Selanjutnya, penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan usaha. Nah, apabila diklasifikasikan pada 3 kategori lapangan usaha, penduduk yang bekerja di Kabupaten Sampang pada Agustus 2021 masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, yaitu sebanyak 55%. Sedangkan lapangan usaha manufaktur itu menempati pada urutan yang kedua sebesar 30%. Dan yang terakhir itu ada pada sektor jasa, yaitu 15%. Selanjutnya, penduduk yang bekerja berdasarkan status pekerjaannya. Nah, di sini ada yang berusaha sendiri. Totalnya ada 56.195 jiwa, dan yang berusaha dibantu pekerja tidak tetap atau pekerja keluarga atau tidak dibayar itu sebanyak 130.408 jiwa. Terus ada yang berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar, yaitu sebanyak 5.790 jiwa. Ada status pekerjaannya yaitu buruh, karyawan, dan pegawai itu sebanyak 80.863 jiwa. Nah, pekerjaan bebas di pertanian itu sebanyak 9.070 jiwa, dan pekerjaan bebas di non pertanian itu ada sebanyak 45.290 jiwa, dan pekerja keluarga atau tidak dibayar itu sebanyak 175.302 jiwa. Oke, selanjutnya di sini penduduk yang bekerja berdasarkan pendidikan. Nah, penduduk yang bekerja berdasarkan pendidikan SD itu sebanyak 334.556 jiwa. Yang bekerja berdasarkan ijazah SMP itu sebanyak 66.657 jiwa. Dan yang bekerja berdasarkan ijazah SMA itu terdapat 61.027 jiwa. Dan yang bekerja berdasarkan ijazah SMA kejuruan atau SMK itu sebanyak 9.968 jiwa. Yang bekerja berdasarkan ijazah diploma 1, 2, 3 itu sebanyak 2.634 jiwa. Dan yang bekerja berdasarkan ijazah S1 atau tingkat universitas itu 28.076 jiwa. Nah, berdasarkan hasil tabel yang sudah ada, ini dapat saya simpulkan bahwa tingkat pekerjaan itu yang mendominasi adalah ijazah SD sebanyak 334.556.000 jiwa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait keadaan ketenaga kerjaan di Kabupaten Sampang tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nani Hansian, NIM 016. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yakni mengenai keadaan ketenaga kerjaan di Pamekasan. Penduduk Kabupaten Pamekasan berdasarkan hasil SP 2020
didominasi oleh penduduk usia produktif sebesar 70,92% merupakan penduduk berumur 15 sampai dengan 16 tahun. Pada bulan Agustus 2021, penduduk Kabupaten Pamekasan sebesar 65,88% merupakan penduduk angkatan kerja. Penduduk angkatan kerja sendiri terdiri dari 63,84% yang bekerja dan sebesar 2,04% merupakan pengangguran. Pengangguran di sini meliputi penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan. Adapun penduduk yang merupakan bukan angkatan kerja sebesar 34,12%. Penduduk ini meliputi mereka yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya. Seperti presentase penduduk Kabupaten Pamekasan yang sudah terdapat di PPT. Jadi, yang ada di PPT itu adalah inti dari penjelasan yang tadi saya paparkan. Selanjutnya adalah perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah promosi penduduk angkatan kerja dibandingkan dengan penduduk berusia 15 tahun ke atas. TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 3,94% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 69,82%. Adapun TPAK bagi laki-laki maupun perempuan sama-sama mengalami penurunan. Untuk TPAK penduduk laki-laki di bulan Agustus 2021 sebesar 72,02%. Yang sebelumnya adalah 81,09%. Untuk TPAK perempuan di Agustus 2021 sebesar 53,77% dan sebelumnya sebesar 59,42%. Penurunan terbesar TPAK terjadi pada penduduk perempuan sebesar 5,66%, sedangkan pada penduduk laki-laki sebesar 2,07%. Seperti yang sudah tercantum dalam PPT, semakin besar angka TPAK, maka semakin tinggi pula pemasokan tenaga kerja yang tersedia. Sehingga semakin besar TPAK diharapkan dapat lebih menggerakkan perekonomian dari suatu daerah tersebut. Selanjutnya ada perkembangan tingkat pengangguran terbuka. Seperti yang sudah dijelaskan di PPT, pada tahun 2020 tingkat pengangguran untuk yang laki-laki itu 3,95% dan untuk perempuan itu 2,92%. Jadi totalnya 3,49%. Dan untuk tahun 2021 untuk laki-lakinya itu ada 3,61% dan untuk perempuannya ada 2,41%. Dan total peningkatannya yaitu 3,10%. Jadi tingkat pengangguran terbuka pada Kabupaten Pamekasan tersebut baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mengalami penurunan, di mana tingkat pengangguran terbuka laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,34% jika dibandingkan dengan yang tahun lalu, sedangkan tingkat pengangguran untuk yang perempuan itu mengalami penurunan sebesar 0,51%, di mana lebih besar penurunannya dibandingkan penurunan tingkat pengangguran terbuka untuk yang laki-laki. Selanjutnya ada dampak COVID-19 pada penduduk usia kerja di Pamekasan. Jadi di Kabupaten Pamekasan terdapat sebesar 1.003 jiwa penduduk yang menganggur, di mana mereka pernah berhenti bekerja selama pandemi, mulai dari Februari 2020 sampai dengan Agustus 2021. Begitu pula pada penduduk yang bekerja yang mengalami pengangguran karena pandemi di Kabupaten Pamekasan tersebut. Totalnya ada 34.776 jiwa. Sementara itu, penduduk yang bekerja namun karena COVID-19 menjadi sementara tidak bekerja ada sebesar 1.289 jiwa. Dan penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja
dan pernah berhenti bekerja karena adanya COVID-19 sejak Februari itu sebesar 1.393 jiwa. Selanjutnya ada penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan usaha. Sesuai pada presentasi yang tercantum dalam PPT, apabila diklasifikasikan pada 3 kategori lapangan usaha, penduduk yang bekerja di Kabupaten Pamekasan pada Agustus 2021 ini masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian sebesar 42,26%. Sedangkan urutan yang kedua ditempati lapangan usaha jasa-jasa sebesar 35,81% dan yang terakhir adalah sektor manufaktur sebesar 17,93%. Selanjutnya ada penduduk yang bekerja berdasarkan status pekerjaan. Penduduk yang bekerja di Kabupaten Pamekasan ini didominasi oleh status pekerjaannya sebagai berusaha dibantu pekerja tidak tetap atau pekerja keluarga atau bisa dibilang tidak dibayar ini sebesar 25,89%. Dan disusul dengan status pekerja sebagai pekerja keluarga atau tidak dibayar sebesar 25,23%, di mana hal ini sangatlah wajar mengingat sektor lapangan usaha terbesar di Kabupaten Pamekasan itu yakni pertanian. Pertanian di sini termasuk peternakan dan perikanan, di mana pada sektor ini biasanya satu keluarga bekerja sama untuk mengurus lahan pertanian maupun peternakannya. Kemudian apabila dilihat dari jenis kelaminnya, sesuai yang ada di PPT itu, penduduk laki-laki itu lebih banyak bekerja dan status pekerjaannya itu berusaha dibantu pekerja tidak tetap atau pekerja keluarga atau tidak dibayar, di mana ada 32,3%. Sedangkan 23,26% merupakan buruh atau karyawan. Untuk penduduk perempuannya sendiri didominasi oleh pekerja sebagai pekerja keluarga atau tidak dibayar, yakni ada 43,18% dan diikuti dengan pekerja sebagai berusaha sendiri sebesar 17,68%. Selanjutnya ada penduduk bekerja yang berdasarkan pendidikannya, di mana penduduk di Pamekasan ini yang bekerja sesuai dengan pendidikannya didominasi dengan tamatan SD ke bawah, yang banyaknya itu 55,36%. Lalu diikuti dengan tamatan SMA sebesar 16,71%. Dan apabila dilihat dari jenis kelaminnya, menunjukkan hal yang serupa dengan keadaan seluruh penduduk, yaitu sama-sama didominasi oleh lulusan SD ke bawah, di mana penduduk laki-laki sebesar 47,46% dan untuk penduduk perempuannya itu 65,94%. Selanjutnya ada ketenagakerjaan di Sumeneb. Pada Agustus 2021, ketenagakerjaan di Sumeneb ini mengalami peningkatan sebesar 1,37%. Jadi totalnya itu ada 675.571 orang dibandingkan pada periode 2020. Pada 2020 itu jumlahnya 666.441 orang atau terjadi penambahan sebanyak 9.130 orang. Dari jumlah angkatan kerja pada tahun 2021 di Kabupaten Sumeneb ini, yang memperoleh pekerjaan itu totalnya sebanyak 659.941 orang. Sedangkan sebanyak 15.630 orang itu yang menganggur. Jadi apabila dibandingkan dengan tahun 2020 dan angkatan kerja itu banyaknya ada 647.489 orang. Sedangkan banyaknya itu ada 18.952 orang yang menganggur. Hal ini sejalan dengan kenaikan TPAK di Kabupaten Sumeneb yang totalnya menjadi 75,63% atau
naik menjadi 0,61 dibandingkan tahun yang kemarin, yaitu Agustus 2020. Pada tahun 2021, angkatan yang bekerja mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana totalnya ini sebanyak 12.452 orang pada Agustus 2021. Dan untuk tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2021 di Kabupaten Sumeneb ini jumlahnya menurun dibandingkan dengan periode Agustus 2020 kemarin. Pada Agustus 2020 tercatat sebesar 2,84% yang menganggur, sedangkan pada tahun 2021 Agustus sebesar 2,31% atau mengalami penurunan sekitar 0,53%. Hal ini bisa dibilang baik karena tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sumeneb ini turun dan jumlah angkatan kerja yang meningkat seiring dengan penyerapan tenaga kerja yang semakin baik. Selanjutnya, penduduk Kabupaten Sumeneb usia 15 tahun atau lebih yang bekerja menurut lapangan pekerjaan di tahun 2020 Agustus dan Agustus 2021. Jika ditinjau berdasarkan lapangan pekerjaannya, kelompok angkatan kerja yang bekerja pada Agustus 2021 mengalami sedikit perubahan dibandingkan dengan Agustus 2020. Jadi lapangan pekerjaan utama atau sektor utama yang banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Sumeneb ini pada Agustus 2021 masih didominasi oleh sektor pertanian, yaitu totalnya sekitar 58,37%, yang kemudian disusul oleh sektor jasa yang besarnya 30,33%, dan sektor manufaktur yang totalnya yakni 10,94%. Kemudian pada sektor pertanian dan manufaktur tercatat adanya penurunan. Jumlah yang bekerja ini sangat signifikan secara agregat, sedangkan pada sektor jasa mengalami peningkatan yang signifikan baik proporsi maupun agregatnya. Selanjutnya, penduduk Kabupaten Sumeneb usia 15 tahun atau lebih yang bekerja menurut status pekerjaannya di tahun 2020 dan 2021 Agustus. Angkatan kerja di Kabupaten Sumeneb mengalami sedikit perubahan di tahun 2020 dan 2021 Agustus. Jadi, pekerja yang berusaha dibantu buruh, baik tetap atau pekerja keluarga atau tidak dibayar itu sebesar 27,74% dan mengalami penurunan sebesar 4,03%. Untuk selanjutnya, jumlah pekerja keluarga atau tidak dibayar itu totalnya ada 30,30% yang naik menjadi 0,64% dibandingkan dengan Agustus 2020. Dan mereka yang berusaha sendiri itu totalnya ada 18,77% dan mengalami kenaikan sebesar 2,65%. Untuk jumlah buruh atau karyawan atau pegawai, di sini tercatat adanya kenaikan sekitar 7,7203 orang seiring menurunnya jumlah mereka yang bekerja bebas di pertanian, totalnya ada 4.571 orang. Sedangkan jumlah yang bekerja sebagai pekerja keluarga atau tidak dibayar bertambah drastis. Meskipun jumlah mereka yang berusaha dibantu buruh atau pekerja tidak tetap ini tidak dibayar menurun. Selanjutnya ada penduduk Kabupaten Sumeneb usia 15 tahun atau lebih yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2020 dan 2021 di bulan Agustus. Sebagian besar penduduk angkatan kerja di Kabupaten Sumeneb ini masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan atau pangkatnya itu hanya sampai SD. Pada Agustus tahun 2021 tercatat ada 418.697 orang yang bekerja dengan status pendidikan, yakni sekolah dasar.
Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.